Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 26 September 2022. Nah saudara, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita seharusnya memiliki waktu teduh, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang pada akhirnya kehilangan minat dan juga tidak melakukannya lagi atau melakukannya hanya sesekali di saat mereka membutuhkan sesuatu daripada Tuhan. Nah, dalam renungan hari ini saya akan menyampaikan apa keuntungan, apa manfaat kalau kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan juga membangun persekutuan dengan Tuhan. Renungan hari ini saya dasari dari dua ayat, yaitu di dalam Ulangan pasal 33, yaitu di ayat 3 dan ayat 27. Sebelum saya bacakan dan menjelaskannya, mari kita berdoa sebentar. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berkesempatan untuk mengikuti renungan harian pada hari ini. Berkati kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan memahami dan kemudian melakukannya, karena kami ingin Tuhan punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan firman. Pakai hamba-Mu ini, layakkan dia untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, saudara, Ulangan pasal 33 ini sebenarnya adalah ucapan nubuatan atau ucapan doa berkat dari Nabi Musa kepada 12 suku Israel. Nabi Musa pada saat itu sudah berumur 120 tahun dan dia sudah di penghujung pelayanannya. Meskipun Alkitab mengatakan Musa pada waktu itu, meskipun dia berumur 100 tahun lebih, 120, kesehatannya masih sangat baik, kekuatannya masih prima, pikirannya masih jernih. Tetapi Tuhanlah yang mengatakan kepada Musa, waktu bagi Musa untuk melayani di dunia ini sudah hampir habis dan Tuhan akan mengganti posisinya dengan penerusnya, yaitu Yosua. Dan di kesempatan inilah Musa mengucapkan nubuatan yang berasal dari Tuhan, tentu saja. Ada banyak ayat-ayat yang saya tidak bahas karena kata-kata berkat nubuatan itu secara spesifik ditujukan kepada suku-suku Israel. Tapi dua ayat ini ada memiliki makna yang sifatnya lebih universal, bahkan kepada kita yang hidup di tahun 2022 di zaman yang modern ini. Ya, demikian firman Tuhan, Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka, pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Lalu ayat ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Musa, mengizinkan Musa untuk mengucapkan kata-kata ini, tujuan Tuhan, harapan dari Nabi Musa juga adalah setelah Musa pergi, dia berharap bangsa Israel itu tetap setia kepada Tuhan, hidup seturut dengan rencana Tuhan. Itulah mengapa saya mengatakan di awal bahwa kita perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan, supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini bersama Tuhan dalam kemenangan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang bisa kita tarik pelajaran yang universal dari kedua ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Dan di sini memakai istilah orang kudus, semua orangnya yang kudus. Allah itu mengasihi umatnya. Sungguh, kata Nabi Musa. Mengapa dia berkata sungguh? Sebab ada orang-orang yang meragukan, ada orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan, sehingga dia perlu menegaskan kepada mereka, sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus, di dalam tangan Tuhanlah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, maka mudah bagi kita untuk merasa tidak dikasih oleh Allah, terutama kalau kita menghadapi problema-problema.
dan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan yang lebih buruk, kalau kita tidak merasakan cinta kasih Tuhan itu, maka mudah bagi kita untuk mulai mencari-cari kasih dari dunia ini. Mungkin itu dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sepertinya menerima kita apa adanya, tetapi mereka tidak bisa menolong kita, dan mereka juga tidak bisa menebus dosa kita. Eh, tetapi kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa sungguh Allah mengasihi kita. Di dalam ayat 27 dikatakan Allah ini adalah Allah yang abadi dan dialah tempat perlindungan kita. Allah yang abadi berarti dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan saat segala sesuatu ada sekarang ini, dia tetap ada. Dan pada saat yang akan datang, akan ada yang di dunia ini hilang atau berubah atau berganti. Tapi Allah tetap sama, Allah yang abadi. Dialah perlindunganmu. Nah, saudara, jadi perlu kita untuk mengingatkan diri kita. Allah itu mengasihi umatnya. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Kita betul-betul Allah kasihi, cintai dengan segenap hatinya, bisa kita katakan seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai umat Allah, berarti kita berada di dalam tangan Allah. Jadi itu di ayat 3. Di dalam tanganmu lah mereka. Berarti dulu itu sering ya ada tempelan, ya gambar tempel, gambar tangan, dua tangan, lalu di tengah-tengahnya itu ada space kosong supaya kita bisa memasang foto kita ya. Lalu ada kata-kata kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, jadi di dalam tangan Tuhan berarti kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Tangan Tuhan ini adalah sebuah metafora bahwa Allah itu dengan kekuasaannya dia menjaga kita, dia memperhatikan. Lalu kalau menurut ayat 27, di bawahmu hai umat Israel, hai umat Allah, di bawahmu itu ada lengan-lengan yang kekal. Saya rasa inilah salah satu dari, mungkin ada beberapa ayat yang menjadi inspirasi dari lagu yang apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang orang yang jatuh itu. Di sini kita bisa melihat kebenaran yang sama. Di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Berarti kalau kita sampai terjatuh, tangan Tuhan itulah yang menahan kita. Tangan Tuhan itulah yang mengangkat kita kembali. Berarti kalau kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, pada saat kita jatuh, kita merasa tidak ada Tuhan. Padahal dia mau mengangkat kita, dia mau menolong kita. Tapi kita tidak merasakannya. Sebab kita terkurung dengan pikiran kita. Kita terkurung dengan perasaan kita. Merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Nah, saudara, di salah satu tayangan YouTube yang saya lihat, ada seorang anak gadis yang berdiri di atas meja, ya, karena masih kecil. Dan dia sedang bermain dengan ayahnya. Ayahnya berada di sebelah, lalu ayahnya bilang, ayo lompat, lompat. Ayah akan tangkap kamu. Si anak itu bertanya berkali-kali, benar ya kamu akan tangkap, papa akan tangkapnya. Papanya juga berkali-kali meyakinkan dia, lompatlah, papa akan tangkap. Sekali dia mencoba, tetapi dia menahan diri, ya. Papanya sudah siap untuk menangkap. Lalu mereka tertawa. Lalu papanya berkatakan, lompatlah, nanti papa pasti tangkap kamu. Lalu anaknya akhirnya betul-betul melompat. Lalu papanya menangkap, memeluk dia, dan mereka tertawa bahagia. Nah, saudara, kalau kita ingat bahwa tangan Tuhan itu selalu beserta dengan kita, maka kita bisa merasakan kehangatan itu. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Lalu yang ketiga, kalau kita adalah umat Tuhan, dikatakan pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ya, duduk di kaki Tuhan berarti itu duduk untuk mendengarkan firman-Nya.
seperti seorang murid duduk di dekat kaki guru untuk mendengarkan wejangan-wejangan, seperti anak yang duduk di dekat kakek atau nenek untuk mendengarkan wejangan-wejangan. Nah, saudara, di antara sekian banyak memori saya tentang masa kecil saya ada satu memori yang masih saya ingat dengan cukup jelas sampai hari ini. Waktu itu saya baru mungkin saya masih SD pada waktu itu, tetapi saya diajak oleh kakak-kakak saya, koko saya ikut persekutuan mereka di Pasir Padi, ya, di pantai Pasir Padi. Saya masih ingat Pasir Padi pada saat itu masih banyak semak belukar, ya tidak seperti sekarang sudah banyak campur tangan manusia. Dan kami meletakkan alas di rumput dan lalu duduk di situ, lalu bersekutu memuji Tuhan. Dan momen itu sangat berkesan bagi saya. Bahkan siapa-siapa orang-orangnya, sebagian besar saya masih ingat. Bapak Ibu mungkin yang cukup mengenal saya tahu bahwa saya ini cukup sulit untuk menghafal nama orang kalau baru berkenalan 1-2 kali. Tapi yang hadir pada saat itu saya cukup mengingatnya, kalau tidak dikatakan mengingat semua. Dan momen itu sangat berkesan karena disitulah saya bisa belajar mengenal Tuhan sambil mengagumi ciptaan Tuhan. Dan ada sebuah lagu pada saat itu yang kami nyanyikan bersama. Memang lagu itu sudah tidak populer di zaman sekarang, tapi kata-katanya adalah, "Oh Tuhan, awan pun berarak bersama datangnya api penghakiman." Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menghakimi dunia. Dia datang di atas awan untuk menghakimi dunia. Dan saya masih ingat pada saat itu, ya, langit sedang cerah tapi cukup banyak awan. Sambil menyanyikan itu, saya menatap ke langit dan mengingat, wah, Tuhan akan datang. Dunia ini hanyalah sementara. Nah, saudara, momen seperti itu bagi saya adalah contoh bagaimana duduk di kaki Tuhan mendengar firman-Nya. Dan itu saya sangat ingat sampai hari ini. Tentu saja kita perlu juga melakukan bukan hanya momen-momen tertentu saja, sebaiknya setiap hari. Tapi saudara, kalau kita memiliki memori-memori yang kuat tentang duduk di kaki Tuhan, mendengar firman, maka itu menjadi pilar-pilar yang akan menopang kehidupan kita. Dan yang berikutnya, saudara, pada akhirnya Tuhan berfirman Dia akan memunahkan musuh-musuh umat-Nya. Mungkin pada waktu itu konteksnya bagi bangsa Israel adalah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi di zaman kita saat ini, musuh-musuh kita, umat Tuhan, yaitu dosa, maut, kerajaan maut, kematian, duka cita, sakit penyakit, setan-setan, dan manusia-manusia yang terus-menerus menolak Allah, satu hari akan Tuhan punahkan, akan Tuhan binasakan. Nah, saudara, ada beberapa jemaat kita yang mengalami sakit penyakit, dan ada banyak orang Kristen juga di luar sana yang bergumul dengan beban hidup, permasalahan yang berat, termasuk juga sakit penyakit. Di momen-momen seperti itu adalah momen di mana kita diuji dengan sangat serius oleh Tuhan. Apakah kita sungguh percaya kepadanya? Saya kadang-kala juga ada pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit atau beban hidup, permasalahan yang begitu berat menimpa seseorang. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan, ada kalanya Tuhan membuka jalan keluar, sehingga permasalahan itu bisa dilalui. Tapi ada juga orang-orang yang pada akhirnya dipanggil Tuhan lewat sakit penyakit tertentu. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa semua musuh itu, termasuk sakit penyakit, semua permasalahan yang diakibatkan oleh dunia ini yang karena pengaruh dosa, pada akhirnya akan Tuhan tuntaskan, akan Tuhan selesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Allah adalah Allah yang maha hadir, maka dimanapun kita berada, berarti di situ kita bisa merasakan kehadirannya. Ya, tidak harus berada di gedung gereja,
Kemarin Musa Yoel sudah mengingatkan gereja itu adalah umat, bukan tempat. Ya. Dan kalau Allah itu maha hadir, kapanpun kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Baik itu kita sedang di kondisi yang baik, di lingkungan yang nyaman, di padang rumput yang hijau. Atau kita mungkin sedang berada di dalam lembah-lembah bayang maut. Kita berada di tengah situasi yang sulit, yang menyesakkan hati. Mari saudara sediakan waktu 10, 15, 20, setengah jam, 30 menit, 40 menit, 1 jam, bebas. Tetapi mari kita menyediakan waktu untuk mengingatkan diri kita bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dia adalah penjaga kita, pelindung kita. Mungkin Dia izinkan kita melalui masa-masa yang sukar, tetapi Dia tangannya terus berada di bawah kita. Kita tetap berada di dalam tangannya sampai akhir hayat hidup kita. Demikian renungan hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.